Tabea, halo saudara semua, saatnya Anda menyimak berita Ambon bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tak ada jalan dan jembatan layak, guru dan pelajar di Halmahera Selatan menyeberangi sungai berarus deras agar bisa sampai ke sekolah. Protes tuntutan jaksa terlalu rendah. Keluarga dan istri korban kasus pembunuhan mengamuk di halaman kantor Pengadilan Negeri Seram bagian Barat. Warga Kristiani Seram bagian Barat menggelar tradisi pemasangan tiang lilin. Warga Muslim juga ikut membantu. Banyak saja kalau. Ingar-bingar dunia pendidikan nasional tak begitu dirasakan guru dan pelajar di Desa Bobo, pelosok di Kecamatan Obi Selatan. Sebab mereka setiap saat masih harus bertarung nyawa menyeberangi sungai berarus deras sedalam 1,5 meter agar bisa sampai ke sekolah. Ini sudah dilakoni guru dan siswa Desa Bobo, pelosok di Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan cukup lama. Dibantu guru, setiap saat siswa harus berenang menyeberangi 2 sungai ini untuk beraktivitas. Kondisi ini kemudian viral di media sosial. Permintaan pembangunan jalan dan jembatan layak telah berkali-kali diusulkan warga setempat, namun hingga kini belum direspons. Diketahui Sungai Gosora dan Sungai Peda yang diseberangi para siswa dan guru merupakan satu-satunya akses menuju ke sekolah yang tidak jauh dari permukiman desa. Sehingga tidak ada pilihan, siswa dan guru harus nekat bertarung nyawa menyeberangi sungai ini demi pendidikan. Warga serta siswa meminta pemerintah setempat segera membangun jembatan yang layak di kawasan ini agar siswa bisa lancar beraktivitas. Iki Tiar dan Juhri Samaneri melaporkan dari Halmahera Selatan. Dukung pembangunan Pelabuhan Terpadu Maluku atau MIP di Seram bagian Barat, warga di kabupaten ini menggelar deklarasi bersama. Deklarasi yang diikuti berbagai elemen warga di daerah ini agar Pelabuhan Terpadu Maluku di Desa Waisarisa dan sekitar dipastikan berjalan lancar dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar, terutama terdampak. Deklarasi digelar di kantor Bupati Seram bagian Barat. Ada ratusan warga hadir untuk menyatakan sikap mendukung mega proyek tersebut. Pelaksanaan MIP di Seram bagian Barat. Pernyataan ini semua camat dan semua kepala desa terkait dengan bagaimana di SPB itu bisa aman daripada keamanan, sehingga bisa memberikan suatu keyakinan buat investor masuk SPB tidak terganggu. Setelah menggelar deklarasi, warga kemudian membubarkan diri. Diharapkan pembangunan Pelabuhan Maluku Terpadu di Seram bagian Barat yang akan dilakukan dalam waktu dekat bisa terrealisasi untuk mendongkrak ekonomi di Kabupaten Seram bagian Barat. Dito dan Juhri Samaneri melaporkan dari Seram bagian Barat. Kubangan air di ruas jalan Pertokohan Mardika, Kota Ambon, usai hujan mengguyur Pulau Ambon, kian meresahkan warga. Pasalnya, kubangan air setinggi 5-10 cm dengan diameter mencapai separuh jalan ini begitu mengganggu pengendara serta sudah mengeluarkan bau busuk. Pedagang setempat sering melakukan penyedotan air ini untuk mencegah kecelakaan, namun kembali tergenang. Selain faktor curah hujan, diduga kubangan air di tengah jalan ini
akibat tumpahan air saluran pembuangan di Pasar Mardika Baru. Di sini sangat tidak nyaman karena dari bau air seperti yang ini dari selokan dalam gedung ini membuat orang sekitar sini semua tidak nyaman kalau melewati area sini. Harapan kami untuk pemerintah segera datang melihat keadaan di sini supaya air sudah tergenang seperti ini lagi agar masyarakat tidak resah juga ya? Iya. Yang dalam mati dalam begini. Baru dia bebanting juga? Mati dalam begini. Ya sebagai pengendara nih Bang, apa harapannya Bang? Harapannya ke depan mudah-mudahan bisa diperbaiki ke depan. Jalan bisa jalan lebar. Warga mendesak pemerintah daerah serta instansi terkait segera memperbaiki jalan ruko dari kubangan air sehingga warga serta pengendara tidak lagi terganggu. Muhammad Sarusunet dan Juhri Samaneri melaporkan dari Ambon. Ini harusnya yang pas sampai di sini nih. Warga serta pemerintah Kota Ambon mengeluhkan banyaknya sampah berserakan di perairan Teluk Ambon. Sebab kondisi ini sangat mengganggu pelintas yang melintasi Teluk Ambon ini. Tak hanya perairan, pesisir Teluk Ambon juga tercemar sampah. Warga pun resah sebab mengganggu pemandangan serta mengeluarkan bau tak sedap. Tercemarnya Teluk Ambon ini akibat kurangnya kesadaran sebagian warga Ambon untuk membuang sampah pada tempatnya. Dengan menggunakan sejumlah speedboat serta peralatan seadanya, warga dan pemerintah Kota Ambon serta pegiat lingkungan menyusuri Teluk Ambon untuk menyingkirkan sampah ini. Dalam beberapa jam kegiatan, puluhan ton sampah berhasil dikumpulkan untuk dibuang ke TPA. Aksi ini memberikan dampak bahwa kepada kita semua bahwa ada tanggung jawab bersama kita lah untuk menjaga Teluk Ambon. Kita akan melakukan langkah-langkah ke depan. Saya sudah sampaikan bahwa kita akan segera melakukan sosialisasi terkait dengan perda kita yang mengatur tentang pengolahan persampahan. Sanksinya bagi mereka yang membuang sampah sembarangan didenda 1 juta. Dan karena itu kita akan lakukan sosialisasi dalam 2 bulan terakhir ini. Mulai 1 Januari kita akan mengambil tindakan terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Warga diimbau tidak membuang sampah ke teluk dan tertib membuang sampah pada tempatnya agar tidak mendatangkan bencana serta penyakit. Usu dan Juhri Samaneri melaporkan dari Ambon. Ulang tahun